Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sehat-sehat semua. Luar biasa, Oke, habis olahraga ya. Oke. Itu sudah olahraga yang beberapa kali di bulan ini? Kita kembali di awal tahun lagi ya Bapak Ibu sekalian. Semoga tahun ini juga Bapak Ibu semua semangat dan sehat selalu. Amin. Nah, di sini kembali ke Prolanis ya. Di sini nama saya Sandra, dokter umum di Puskesmas Santra. Di sini saya akan sedikit memberikan bukan mengetahui, kita refreshing aja tentang pemeriksaan kesehatan dan jenis-jenisnya yang mungkin sudah jenengan selama ini sudah lakukan. Oke, pemeriksaan kesehatan itu maksudnya apa nih Bapak Ibu saya? Cek mau Bu? Cek kesehatan, ya betul sih. Itu nama lainnya ya. Oke. Untuk mengetahui Penyakit ada. Oke, nah ini ya adalah suatu pemeriksaan kesehatan dasar yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan. Oke, dan dilakukan secara rutin. Kalau jangan berapa kali selama ini? Tahu apa ini? Ini lihat nomor 3 Bu. Tetap dilakukan walau tidak ada keluhan. Ya, karena Aku punya habis. Oke, boleh ya. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan itu Bapak Ibu sekalian tetap dilakukan walaupun jenengan itu tidak merasakan keluhan apapun. Loh, aku demam, aku gak sakit apa-apa kok aku dicek kenapa ya? Kan untuk mengetahui. Ya iya, ini beneran sehat atau ternyata ada penyakit tersembunyi yang tidak kelihatan ya, tidak terdeteksi. Oke, mengapa kok penting dilakukan pemeriksaan kesehatan? Nah ini ya, yang pertama banyak penyakit tidak bergejala di awal. Kira-kira ada enggak orang yang tensinya tinggi tapi ngomong aku langsung mati? Ada banyak, iya. Karena itu penting sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena pada beberapa orang penyakit itu tidak dirasakan gejalanya atau tidak muncul gejalanya. Dia sadar kalau sudah gejalanya berat, iya parah gitu. Wah itu saya sudah pakai lagi periksa, saya juga bingung ya. Kedua, deteksi dini mencegah penyakit menjadi lebih berat. Kalau seumpamanya ini sekarang dideteksi ternyata ini tensinya 150/90. Nah ini sudah kita obati terlebih dahulu daripada orang lain yang ternyata datang kondisinya sudah tidak sadar, ternyata tensinya 200/120. Kira-kira mending yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, jadi lebih cepat diketahui, lebih cepat diobati, lebih cepat kondisinya kemudian iya. Jadi tidak lebih berat. Nah, kalau tadi sudah tidak sadar, kira-kira nggak iya benar ya. Iya. Jadi pilihan pengobatannya akan lebih sedikit karena kondisinya sudah berat dibandingkan dengan jika diketahui lebih awal, maka pengobatannya lebih variatif.
banyak karena kondisinya masih oke, cuma udah terdeteksi, segera kita obati. Ini berlaku untuk semua penyakit ya Bapak Ibu, nggak cuma contohnya tadi hipertensi saja, banyak ya penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga, pengobatannya lebih mudah, lebih murah dan efektif. Kalau tadi yang tadi ya, yang contoh pertama tensinya 150, dia masih bisa datang ke puskesmas sendiri, datang ke posyandu sendiri, datang ke rumah sakit sendiri. Otomatis biayanya lebih murah kalau bisa jalan sendiri. Dibandingkan tadi yang kedua, sudah nggak sadar, berarti kan butuh transportasinya nggak mungkin pakai jalan kaki, nggak mungkin kok nggak sadar. Ya toh pasti paling enggak butuh mobil ya. Kemudian mesti nggak bisa dia nggak ditunggu itu nggak mungkin, pasti ada penunggunya. Lah penunggunya itu kan nggak mungkin makan baik sehat selalu itu kan nggak butuh makan, ya toh butuh istirahat. Ya lagi kalau ternyata penunggunya harus kerja, nah itu kan jadi pengobatannya lebih mahal, ya butuh healing ya. Ya. Kemudian yang terakhir sebetulnya menjaga kualitas hidup lebih baik, karena tadi sudah diketahui lebih awal, kita bisa memberikan pengobatan dan intervensi yang lebih awal, otomatis nanti kualitas hidupnya lebih bagus gitu ya. Bayangkan sekarang orang yang hipertensi dan orang yang sudah kena stroke, kira-kira kualitas hidupnya baik yang mana? Kalau sudah sama-sama diobati, satunya udah stroke, satunya hipertensi kok, tapi karena udah ketahuan langsung diobati, mendingan mana? Yang hipertensi itu ya, itu ya. Oke. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang bisa dilakukan deteksi dini? Ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular contohnya yang paling gampang jadi Bapak Ibu sekalian yang mengalami berencet dahar, dia ngomong aku ngantuk kok. Ya, gak seperti itu tadi ya, kembalinya ke tadi ya, untuk mendeteksi penyakit yang belum ada gejalanya dari awal. Kudu pengen aku kok dia jemputnya berisik enggak, karena kamu lihat semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, semakin cepat sembuh dan kualitasnya hidupnya lebih baik. Kemudian ada juga yang HIV, ini pada kondisi resiko tertentu ya, kelompok resiko tertentu memang kita cek screening. Harapannya ya kalau HIV itu kan imunitasnya atau status imunnya itu kan kena ya, kekebalan tubuhnya semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, semakin cepat membaik gitu ya, walaupun tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Bapak Ibu sekalian jangan memberikan stigma pada orang-orang dengan HIV, karena belum tentu dia yang nakal. Sekarang kalau umumnya ada istri yang soleha di rumah aja, ternyata suaminya yang nakal, dia kena ya, terus istrinya salah enggak? Ya, tidak boleh memberikan stigma dan tidak boleh memberikan stigma kepada orang dengan HIV/AIDS. Kita dukung itu ya, pengobatan mereka supaya mereka kualitas hidupnya juga lebih baik. Kemudian ini yang kemarin ya, yang waktu pandemi dulu adalah COVID, contohnya karena dia sangat menular, maka waktu perjalanan dilakukan swab. Ya, ada yang bisa di sini? Nggak ada, jadi saya sama sekali 5 tahun itu. Ya, oke. Jadi ada ya, teman ya yang ini tetap dilakukan swab itu tetap ada nih. Kemudian yang penyakit tidak menular, ini saya nggak ngerti ya. Diabetes, ceknya biasanya dengan apa? Cek gula darah, kemudian ada hipertensi, kemudian satunya adalah kanker. Jadi ibu sekalian, terutama ibu ya, bukan? Kanker rahim betul bu, karena dia termasuk salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia, gitu ya. Dan caranya dengan apa? Dengan IVATES dan Pap smear. Di puskesmas angka sudah ada ibu. Semakin cepat diketahui, semakin cepat diobati, semakin cepat sembuh. Itu ya prinsipnya adalah semakin cepat diketahui, semakin cepat diobati, semakin cepat sembuh. Nah manfaatnya yang pertama mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Kalau tanya ini pemeriksaan kesehatan itu untuk
semuanya ya Bapak Ibu sekalian, tidak cuma untuk dewasa lansia, tapi anak-anak juga. Gitu ya. Jadi semakin cepat diketahui ternyata anaknya itu ada sakit yang betul-betul misalnya alergi misalnya. Nah, kalau itu kan sudah tahu dari awal, kalau diobati dia lebih cepat sembuh juga. Kemudian yang kedua mencoba mengatasi penyakit. Tadi ya kalau hipertensinya terkontrol otomatis insya Allah menurunkan kemungkinan komplikasi terjadinya stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi biaya pengobatan tadi yang sudah kita bandingkan, yang masih hipertensi saja sama yang sudah stroke otomatis keluar biayanya beda walaupun pengobatannya gratis secara pakai BPJS misalnya. Tapi kan biaya transportnya, biaya penunggunya tetap keluar biaya dan itu tidak dicampur satu masing-masing Nah, maksud seperti itu Kemudian menjaga produktivitas dan aktivitas sehari-hari. Otomatis kalau sudah berat penyakitnya baru diketahui, aktivitas hariannya pasti lebih terganggu daripada yang sudah ketahuan dari awal. Kemudian memberikan rasa aman dan tenang. Nah, kalau sudah tahu, ternyata aku sehat sekali ternyata ya, alhamdulillah kan tenang. Ya, ternyata aku kolesterolnya tinggi, di sini diobati, aku mengurangi gorengan, aku olahraga teratur, aku istirahat cukup, terus lebih tenang, gitu ya. Oke, next. Kapan pemeriksaan kesehatan dilakukan? Paling tidak 1 tahun sekali, paling tidak bisa lebih dari 1 kali tergantung faktor risiko. Nanti dilakukan lebih sering jika usianya lebih dari 40 tahun ke atas. Jadi dengan ada yang usianya 17 tahun di sini mungkin ya berarti bisa melakukan lebih dari 1 kali ya, lebih sering karena kita harus melihat bagaimana faktor risikonya dan gaya hidupnya selama ini bagaimana. Kemudian ada juga yang sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, ada orang-orang yang sudah periksa ke puskesmas, ke rumah sakit, kemudian dibilangin, Bu ini harus cek ini. Nah, gitu ya berarti ikut dulu kenapanya, atau ditanyakan kenapa kok harus cek itu. Jangan memberikan kok dicek lagi, grundalnya jangan di belakang, tapi ditanyakan di depan. Kenapa kok kenapa kok harus dicek ureum misal? Nanti dijelaskan, karena ini sudah hipertensinya sudah lama, kita mau mengecek kondisi ginjalnya, seperti itu ya. Oke, next. Jenis-jenis pemeriksaannya sekarang. Ini ada beberapa saya bacakan dulu. Ada antropometri, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama antropometri adalah prosedur medis untuk mengukur dimensi fisik tubuh seperti berat, tinggi dan lingkar tubuh. Pengukuran ini umumnya mencakup berat badan, panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Tidak lupa menghitung indeks massa tubuh. Ya, ini ya sudah dilakukan pastinya ya, mungkin ya ikut posyandulansia. Ya, pasti dilakukan melakukan berat badan, tinggi badan dan lingkar perut ya biasanya. Ya, tujuannya untuk apa? Kenapa kok ada terkasihnya? Ya, untuk melihat risikonya. Tadi kan kita hitung nih MP-nya, indeks massa tubuhnya. Ini masuk mana nih? Berat kondisinya Bapak Ibu ini secara berat badan tinggi badan maksudnya normalkah? Berat badan berlebihkah? Overweightkah? Obesitaskah? Nah itu karena semakin ke arah obesitas otomatis risiko-risiko penyakit lebih banyak. Apakah yang dilakukan antropometri dengan dewasa lansia? Tidak ya, yang anak-anak bayi ke posyandu dicek ya. Tinggi badan, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, ya cek semua ya. Nah kalau pada anak-anak itu untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan serta status gizinya. Jadi ternyata kok bocah orang muda kalau bilang lah, tapi kan ada sesuatu
satu bisa kita ketahui dari berat badan dan tinggi badan atau berat badan lagi. Kemudian tingkat kepala juga, ini tingkat kepalanya sesuai dengan usianya. Jangan-jangan bisa berarti ada masalah penyumbatan misal seperti itu ya, itu pentingnya dilakukan antropometri. Ini ya tujuannya untuk anak-anak memantau perkembangan serta kecukupan gizi. Untuk orang dewasa menilai status gizi, mendeteksi obesitas, dan mengidentifikasi risiko penyakit terkait gaya hidup. Kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini sudah sering dilakukan mungkin ya. Yang pertama tekanan darah. Dicek sudah pernah semua dicek tekanan darah? Ya. Untuk apa kok dicek tekanan darah? Untuk mengetahui ya, betul. Jadi mengetahui kondisi jantung dia itu kondisi memompa dan istirahatnya. Normalnya berapa? 120, 80. Ya, betul ya Bu ya, 120 per 80. Untuk yang terbaru malah kurang dari 120 per 70 sebenarnya. Baru. Ya. Ya, ke atasnya tetap sama yang bawahnya. Ya. Nanti kalau berkali-kali diperiksa hasilnya lebih dari itu, apalagi lebih dari 140 per 90, mulai hati-hati, mulai menjaga pola makan dan olahraga cukup dan istirahat cukup juga, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah denyut nadi. Kalau jenengan semua di tensi itu kan kadang angkanya ada 3. Ya, tahu nggak ya? Yang atas, bawah, terus yang kecil. Nah, yang kecil itu adalah denyut nadi. Denyut nadi orang dewasa itu kurang lebih 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau lebih rendah, jangan-jangan ada masalah irama jantung. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Atau ternyata cepat banget. Nah, kenapa ini kok cepat banget? Apakah dehidrasi bisa, gangguan irama bisa, sampai stres semurung bisa tuh deh. Ya itu ya juga bisa kita ketahui dari denyut nadi. Kemudian dari laju nafas. Laju nafas itu adalah jumlah pernapasan seseorang yang dihitung dalam 1 menit. Untuk orang dewasa biasanya 16 sampai 20 kali per menit. Kalau kurang, ini apakah dia terjadi gagal nafas misalnya, atau kalau cepat banget, nah ini kok sesek banget, apakah dia terjadi serangan asma, apa dia ada penyakit paru lainnya yang belum kita ketahui, itu bisa dari laju nafas. Kemudian suhu tubuh, nah ini ya, suhu tubuh kita akan, kalau di sini kita cek pakai termometer ya, pasti juga kita tanyakan kalau di rumah atau rasanya kok panas, pasti kita tanyakan. Dicek boten dalam. Dan karena tentunya beda ya panas yang dicek dengan panas ya tempelan tangan gitu. Panas gitu. Itu kan tidak objektif ya istilahnya ya, menurut tangan kita panas belum tentu kalau dicek dia memang demam gitu ya. Untuk normalnya kurang lebih 3 di komunitas ya. Kemudian yang terakhir untuk tanda vital adalah saturasi oksigen. Ada yang pernah dimasukkan tangannya di alat gitu, detik gitu? Belum. Oh ya, jadi ada alat namanya oximetri yang dimasukkan di jari kita untuk menghitung jumlah oksigen dalam tubuh kita. Dan normalnya itu lebih dari sama dengan 95%. Mungkin sampai kita ngerti, kalau semuanya dicek berapa oksigennya. Nah kalau kurang dari itu berarti ada kemungkinan dia sedang sesak atau gangguan paru-paru dan jantungnya, gitu ya. Makanya kalau pada orang-orang yang mengeluh sesak, pasti kita cek dulu. Ini sesak yang bersesek atau sesak yang dari jantung paru, karena kan berbeda. Kalau sesak bisa dari perut, misalnya nggak enak juga. Sini paham? Udah dipahami ya? Oke, next. Kemudian tadi yang pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu proses mengevaluasi temuan anatomi atau struktur
melalui penggunaan observasi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ini maksudnya gimana? Jadi temuan-temuan struktur tubuh kita yang bisa dilihat, kemudian dipalpasi itu dipegang, ya dipencet-pencet, dibengok-bengok gitu oleh pemeriksa. Kemudian ada bagian yang diketuk-ketuk atau diperkusi, dan ada yang diauskultasi. Auskultasi itu didengarkan. Pakainya stetoskop ya biasanya untuk mendengarkan apakah suara jantungnya, suara parunya, suara ususnya, gitu ya. Rata-rata tiga ini yang dilakukan auskultasi. Kemudian pemeriksaan fisik itu dilakukan dari jadi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun pada pemeriksaan tentunya kalau keluhannya kamu tunggal waktu tok atau dia dicek nanti dia paling cuma parunya, gitu ya. Nanti melihat dari keluhan juga. Kemudian ini pemeriksaan penunjang yang mungkin dengan sangat familiar dengan ini ya, ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG atau rekam jantung, pemeriksaan imaging, yaitu imaging itu pencitraan untuk melihat gambaran dalam bagian dalam yang dikeluarkan, yaitu faktor Ronsen, USG, CT scan, kemudian ada MRI dan lain sebagainya. Untuk pemeriksaan laboratorium sendiri itu jenisnya banyak banget, namanya juga laboratorium. Ada yang bentuknya darah yang dicek, kemudian ada yang bentuknya pipis atau urin, kemudian ada yang lakukan feses atau kotoran, kemudian darah, ya itu masuk ke pemeriksaan laboratorium. Oke, ini kita bahas sedikit-sedikit dari masing-masing ya. Nah, pertama ini adalah elektrokardiogram atau EKG, atau mungkin familiarnya dengan rekam jantung. Pernah ada yang pernah di sini dilakukan rekam jantung? Ada yang pernah? Oh belum, ada yang sudah pernah juga ya. Jadi dia itu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Jadi kita itu ada listriknya sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu kelistrikannya itu ada di jantung. Itu jadi kita melihat dengan alat ini EKG atau rekam jantung ini untuk melihat kelistrikannya. Nanti jangan biasanya ini sudah mirip sekali untuk gambarnya. Ini. Jadi dipasangi alat-alat yang di tangan dan di bagian dada. Ini sudah mirip sekali ya. Di tangan ada 2 dan di kaki ada 2. Kemudian ada 6 yang di bagian dada. Ini ngarahnya ke kiri karena rata-rata jantung kita hadapnya ke kiri, tapi ada juga pada orang yang jantungnya itu hadapnya ke kanan. Itu ada seperti itu. Nah, nanti arahnya alat yang di sini. Nah, itu nanti akan sedikit berbeda. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini itu namanya adalah lead atau elektroda. Dia itu fungsinya untuk menangkap sinyal-sinyal listrik dari bagian dalam. Penempatannya bukan sak-sae asal tempel betul. Itu sudah ada rumusnya sendiri, ya. Penempatannya di sini ini artinya apa, di sini artinya apa, itu sudah ada sendiri. Ya. Nah, gunanya untuk apa kok harus dilakukan pemeriksaan rekam jantung? Tadi selain untuk melihat kelistrikan, ada pasien-pasien yang atau orang-orang yang mengeluh nyeri dada, nyeri ulu hati, sesek, apek, apalagi dia ada kondisi tertentu seperti diabetes, hipertensi, stroke, kemudian usianya sudah lanjut 40 tahun ke atas, sudah dari mulai merokok. Kita lihat jangan-jangan nyeri dadanya saat ini itu sedang serangan jantung. Ada yang keluhannya cuma nyeri ulu hati saja bagian sini. Ternyata waktu direkam jantung hasilnya dia sedang serangan jantung. Nah, itu bisa terlihat dari rekam jantung. Karena pemeriksaan rekam jantung ini paling mudah. Ya di sini juga sudah ada. Kemudian non-invasi dia itu tidak ada tindakan yang kayak suntik di bedah itu enggak, karena cuma ditempel-tempelkan saja tadi alatnya ya. Tuh, ya kan lebih mudah mengetahui kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada juga yang rasanya kok gemeter. Ternyata waktu dilihat ada gangguan
irama jantung. Dia irama jantungnya terlalu cepat atau terlalu rendah atau tidak beraturan. Itu bisa diketahui juga dengan detak jantung. Ini deh, elektrokardiogram dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi tertentu, contohnya serangan jantung, kelainan otot jantung atau kardiomiopati, gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan obat, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengan suara yang ditangkap oleh alat sehingga aman, terutama untuk ibu hamil dan janin. Makanya sering dicek. Kalau pemeriksaan lain kita minimalkan deh untuk ibu hamil dan janin karena ada radiasinya itu tadi. Nah ini yang mungkin jaringan sering melakukan ya pemeriksaan laboratorium. Ada gula darah, HbA1c, asam urat, urin kreatinin, trofilipid dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Gula darah sudah tahu ya? Ya. Kalau HbA1c, apa itu? Nggak tahu? Oke. Jadi HbA1c adalah namanya hemoglobin A1c. Jadi dia itu sel darah merah yang ternyata gula-gula di dalam tubuh kita itu nempel di sel darah merah kalau terlalu banyak. Nah, sel darah merah ini prosesnya itu sampai dihancurkan kembali itu 120 hari atau 3 bulan. Nah, makanya kita bisa melihat kondisi gula darah seseorang dalam 3 bulan terakhir menggunakan HbA1c. Jadi nggak bisa ada tuh pasien yang diabetes, aku sesuk meh cek, aku meh orang lebih manis aku orang meh mampu tentang gitu. Itu memang nanti hasilnya waktu diperiksa gula biasanya bagus, gula darah selanjutnya bagus. Tapi ternyata waktu dicek HbA1c masih tinggi, jadi tidak bisa diapusi. Nah ini berarti puasanya pas sudah periksa, habis periksa ternyata balik lagi lah itu. Ketahuan dari HbA1c gitu ya. Dan pemeriksaan HbA1c itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu puasa karena melihat yang sudah lalu ya. Jadi kalau mau cek HbA1c ya nggak perlu puasa karena sudah ketahuan dan betul sakit kampus itu mau puasa dulu ya hasilnya kalau tinggi ya tinggi karena melihat 3 bulan belakang. Kemudian asam urat ini yang sering ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang sakit sendi itu belum tentu asam uratnya tinggi. Ya jangan nanti ini kok sendiri saya sakit, saya mau cek asam urat ya tidak seperti itu. Ada kondisi lainnya. Kalau memang asam uratnya tinggi, kristal asam uratnya itu banyak dan menumpuk, biasanya dia akan bengkak-bengkak di persendian. Jadi nggak cuma nyeri aja, tapi benar bengkak pemerahan. Terus penyebab asam urat tinggi itu apa aja? Siapa yang tahu? Yang jangan tahu apa? Jangan gitu terus jeroan, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang selama itu banyak makanan-makanan yang dianggap menyebabkan asam urat tinggi. Sebenarnya untuk yang sayuran hijau itu tidak terlalu menyebabkan asam uratnya tinggi. Tapi apa? Kalau edamame itu masuk kacang-kacang. Iya, edamame masuk kacang-kacangan. Semua itu boleh asal tidak berlebihan. Ya makanan tinggi urin sekarang kita dia. Ya, kita lanjutkan ya. Makanan yang tinggi urin yang namanya menyebabkan kristal asam urat itu sebetulnya biasanya ada daging merah. Daging merah jeruan itu banyak. Kemudian minuman beralkohol itu juga. Kemudian kurang minum air putih sehingga kristal-kristalnya itu pecah juga di situ. Masukannya es semua itu. Waduh, ini kan dicek pribadi. Ya tetap ya, airnya banyak ya. Kemudian kita lanjutkan sebentar ya. Ureu kreatinin ada yang familiar mungkin. Ya ureu kreatinin ini adalah untuk memeriksa fungsi dari penyaringan di ginjal. Pada pasien-pasien dengan hipertensi atau diabetes itu dia ada yang komplikasinya itu ke ginjal. Makanya untuk memeriksa rutin
pada pasien diabetes dan hipertensi itu ya dicek fungsi ginjalnya. Kalau semuanya komplikasinya sudah berat, ginjalnya sudah rusak, otomatis dia perlu cuci darah karena fungsi penyaringan ginjalnya sudah tidak bisa lagi, tidak rusak gitu ya. Itu tahunya dari Orion Mapping ini. Kemudian yang terakhir yang kita bahas dia adalah profil lipid. Profil lipid adalah profil lemak kita, yaitu ada kolesterol total, HDL, LDL, triglycerid. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kolesterol itu sudah ada di tubuh kita dan memang dibutuhkan. Nah, kolesterol ini itu nggak bisa melakukan piyambak dan dalam tubuh itu tidak bisa, sehingga butuh transportasi. Transportasinya itu ada dua, namanya lipoprotein, dan ada dua, HDL sama LDL. HDL itu high density lipoprotein dan LDL itu low density lipoprotein. Mungkin yang lebih jenengan dengan HDL itu lemak baik, LDL itu lemak jahat. Maksudnya triple apa? Sehingga HDL itu gelut, berapa gimana? Enggak. Jadi kalau HDL itu, tadi kan kolesterol nggak bisa jalan-jalan sendiri deh. Dan HDL itu nanti dia membantu transportasi si kolesterol untuk dibuang. Gitu. Sedangkan LDL itu dia transportasinya adalah untuk disimpan. Itu ya, itu perbedaannya. Keduanya ini harus ada dan harus seimbang. Nah sekarang kalau yang dibuang tidak banyak tapi yang disimpan lebih banyak, kira-kira gimana? Tebak ya, ngapain tebak tuh gue? Padahal penyimpanannya itu dia bisa di pembuluh darah. Nah kalau sekarang ada lemak yang disimpannya di pembuluh darah, dia akan bentuk sumbatan. Nah ini yang berbahaya. Kalau sumbatannya ada di jantung, dia bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau sumbatannya di otak, dia bisa menyebabkan stroke. Nah itu bahayanya. Makanya ada angka minimal, yaitu harus ada di dalam tubuh. Kalau lebih dari itu, nah berarti harus diperbaiki baik dari pola makannya atau gaya hidupnya termasuk olahraga. Kemudian triglycerid itu jenis apa? Kalau triglycerid itu tinggi tapi kolesterol itu normal. Sebetulnya triglycerid itu adalah jenis lemak juga. Jenis lemak yang biasanya ada dapat makanan. Enggak bukan. Dia ada di dalam makanan. Makanan kalau dimakan otomatis dicerna. Kalau dia ternyata terbuat ada sel lemaknya, ya kan namanya triglycerid tinggi. Nah, sel lemak ini kan kalau dia disimpan sebagai cadangan tubuh. Nah, sekarang kalau penyimpanannya terlalu banyak, ya otomatis tidak baik juga, gitu ya. Oke. Nah, biasanya kita bilang ini biasanya karena daharnya banyak ini, entah yang disadari atau tidak. Yang tidak disadari itu apa? Minuman manis. Oh iya. Ya. Jaga ya. Iya. Nah itu makanya kolesterol itu normal, triglycerid itu tinggi, bisa jadi dari situ atau dari tepung-tepungan, dari kuat. Tepung-tepungan kan kacang di bapak sekalian deh. Depan roti, terus apa lagi? Susu, banyak sekali makanan sekarang ya, terutama yang menggunakan. Wah itu enak sekali memang. Campuran, bubuk, mendoan. Ya seperti itu ya yang digoreng juga. Contohnya seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya pemeriksaan gratis ya di sini sudah difasilitasi oleh negara, berarti untuk dengan ini bisa melakukan yang saya sebutkan tadi yang lakukan terutama dan rekam jantung minimal 1 tahun sekali. Oh boleh, monggo, pokoknya pas longgar aja, jangan stop ya kesininya ya. Nanti kalau untuk di puskesmas Sangkrah bisa dilayani setiap hari kerja ya. Pada jam pelayanan monggo terutama di induk ya yang puskesmas. Kemudian kalau ternyata jenengan tidak bisa nih di ini ya kerja bro, oke berarti pas cek
penelitian kan ada 17 puskesmas di Kota Surakarta. Nanti setiap minggu insya Allah kalau ada jadwal CFD itu juga ada petugas yang berjaga di sana. Tuh, tapi ya komputer kalau dijadi ya pemeriksaannya berbeda tentunya kalau ada yang di sini karena kan nggak bisa mungkin nggak ada yang di sini ya Mas. Yang terakhir adalah screening kesehatan. Kalau jenengan mau periksa masih banyak di sini sudah screening belum? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian penting juga melakukan screening kesehatan 1 tahun sekali ya, terutama yang mau mengakses pelayanan kesehatan silakan nanti bisa kalau tugas kami atau nek ada MJKN juga boleh bisa lewat MJKN atau melalui web screeningnya. Ya Bapak Ibu sekalian juga perlu diketahui kalau screening kesehatan itu tidak melulu menggunakan alat. Kadang bisa ditanyai saja, itu bisa. Dan ya ditanyakan dulu, kalau nanti mengarah baru dilakukan pemeriksaan. Itu ya. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.